dapat pula diartikan bahwa jaring-jaring kubus adalah sisi-sisi suatu kubus yang jika dipadukan akan membentuk suatu kubus. Jaring-jaring kubus terdiri atas 6 buah bangun datar persegi atau bujur sangkar. Jaring-jaring balok yaitu sisi-sisi balok yang direntangkan setelah dipotong mengikuti rusuk-rusuknya. Sisi-sisinya terdiri atas bangun datar persegi panjang. Dihasilkan sebuah jaring-jaring balok. Prisma segitiga merupakan bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh alas dan tutup. Identik memiliki bentuk segitiga dan sisi tegak berbentuk segi 4. Hingga jaring-jaring prisma segitiga memiliki arah 2 buah segitiga dan 3 buah persegitiga atau persegi panjang. Berikut contoh prisma persegitiga. Jaring-jaring limas segi 4. Limas segi 4 disebut piramid, merupakan bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi alas yang memiliki bentuk segi 4 atau persegi dan 4 sisi tegak berbentuk segitiga. Nah, perhatikan jaring-jaring limas segi 4 sebagai berikut. Jaring-jaring tabung. Tabung atau silinder adalah suatu bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk pada 2 buah lingkaran identik yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran itu sendiri, hingga jaring-jaring tabung terdiri atas 2 buah lingkaran dan sebuah persegi. Jaring-jaring kerucut terdiri atas lingkaran sebagai alasnya dan bentuk segitiga dengan alas lengkung yang disebut selimutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang rumus volume kubus. Di samping ini ada gambar kubus yang mempunyai ukuran sisi 12 cm. Jadi, rumus volume kubus adalah S pangkat 3. Bisa juga S kali S kali S. Jadi, ukuran sisinya 12 cm. 12 dikali 12 dikali 12 sama dengan 1728 cm kubik. Nah, itulah tadi rumus volume kubus. Baik, selanjutnya kita lanjut lagi ke rumus volume balok. Nah, gambar di samping ini, balok sudah mempunyai ukuran yaitu 10 cm panjangnya, lebarnya 2 cm, dan tingginya 5 cm. Nah, rumus volume balok itu sendiri yaitu P kali L kali T, di mana P itu adalah panjang dan L itu lebar dan T itu tinggi. Jadi sudah diketahui tadi panjangnya 10 dan lebarnya 2 dan tingginya 5. Jadi 10 dikali 2 dikali 5 sama dengan 100 cm kubik. Nah, itulah tadi rumus volume balok. Limas. Bangun ruang limas memiliki bidang alas dan bidang miring. Bentuk bidang miring limas adalah contohnya seperti segitiga. Sifat-sifat limas yaitu: pertama, mempunyai bidang alas. Yang kedua, mempunyai titik puncak. Yang ketiga, mempunyai bidang miring berbentuk segitiga yang potongannya membentuk titik di puncaknya. Yang keempat, jumlah bidang miring ditentukan oleh jumlah segitiga bidang alas. Yang kelima yaitu
jarak terpendek dari titik puncak ke bidang alas disebut titik limas. Prisma. Nama prisma biasanya diikuti oleh bidang alasnya. Jadi, kalau alasnya segitiga, maka disebut sebagai prisma segitiga. Ada dua jenis prisma, yaitu prisma tegak dan prisma condong atau miring. Namun, yang akan kita pelajari adalah prisma tegak. Sifat-sifat prisma tegak yaitu sisi alas dan sisi atasnya sama. Selanjutnya, sisi alas dan sisi atas sejajar. Kemudian, banyak sisi tegak sama dengan banyak titik sudut dari alasnya. Kemudian, sisi alas selalu tegak lurus dengan sisi tegaknya. Kemudian terakhir adalah tabung. Tabung sering juga disebut dengan silinder. Tabung merupakan gabungan dari bangun datar, lingkaran, dan persegi panjang. Sifat-sifat tabung adalah alas dan atas berbentuk lingkaran. Kemudian bidang tegaknya berbentuk melengkung, sehingga sering disebut bidang lengkung. Dan yang selanjutnya, di bidang lengkung selalu tegak lurus dengan alas dan atas. Yang terakhir yaitu tinggi tabung diwakili oleh jarak terpendek dari bidang alas dan bidang atas. Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung volume kerucut. Nah, contohnya di sini tinggi kerucut yaitu 12 cm dan jari-jari kerucut yaitu 7 cm. Nah, kita taruhlah rumus kerucut yaitu 1/3 dikali V dikali R pangkat 2 dikali T. Baiklah, langkah selanjutnya adalah kita taruh di bawahnya 1/3 dikali dengan V. V di sini bisa 22/7 atau 3,14. Nah, karena kelipatan di sini 7, maka kita taruhlah rumusnya 22/7. Dan kita kalikan R pangkat 2. R pangkat 2 di sini adalah jari-jarinya 7, cm. Nah, maka 7 dikali 7. Nah, angka terakhir yaitu T. T di sini yaitu tinggi kerucut. Tinggi kerucut adalah 12. Nah, baiklah, angka selanjutnya adalah menyederhanakan. Nah, maka kita coret angka 7, angka 7. Nah, setelah itu kita letakkan angka-angka yang belum dicoret. Nah, angka-angka yang belum dicoret di sini yaitu 2 dan angka 7 dan angka 4. Setelah itu 22 dikali 7 dikali 4 adalah hasilnya 616 cm. Baiklah, bagaimana cara menghitung bola? Nah, contohnya yaitu di sini bolanya 6 cm. Baiklah, kita taruhlah rumus terlebih dahulu. 4/3 dikali V dikali R pangkat 3. Nah, baiklah, langkah selanjutnya yaitu 4/3 dikali V. V itu bisa terbagi menjadi 22/7 atau 3,14. Nah, karena kelipatan di sini di bawah 7, maka kita gunakan 3,14. Nah, selanjutnya adalah R pangkat 3. Nah, R pangkat 3 di sini yaitu 6 cm, maka 6 dikali 6 dikali 6. Nah, langkah selanjutnya yaitu menyederhanakan. Nah, kita coretlah angka 3, angka 6. Nah, setelah itu kita kalikanlah angka 4 dikali 2 hasilnya 8. Dan angka 6 dikali 6 hasilnya 36. Nah, setelah itu kita kalikan 56 dikali 8 hasilnya 288. Setelah itu angka 288 tadi kita kalikan dengan 314.
dan hasilnya yaitu 904,32.